Artinya, nanti kurang lebih sekitar 50% peserta atau chassis atau kurang dari 50% atau lebih dari 50% itu kemungkinan akan lulus tidak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar grafik kuota Polri, kemudian sidang kelulusan akhir apakah diundur atau tetap sesuai jadwal. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk tanggal sidang kelulusan akhir kemungkinan nanti akan tetap dilaksanakan sekitar tanggal 18 Juli untuk di jalur Bintara, kemudian tanggal 21 Juli untuk di jalur Tamtama. Jadi untuk waktunya nanti sesuai dengan arahan panitia masing-masing, ada yang sekitar siang atau sore. Rata-rata ini pelaksanaan bisa sampai malam. Jadi silahkan nanti teman-teman jangan lupa sarapan, bawa bekal, atau ikuti arahan atau instruksi dari panitia masing-masing. Untuk tempat pelaksanaan ada beberapa yang perwakilan nanti ke Polda, ada juga yang nanti melaksanakan di Polres teman-teman masing-masing. Nanti semisalkan ada perubahan info, biasanya nanti akan diinfokan oleh panitia Polda ataupun Polres dari teman-teman masing-masing, karena keputusan final ini dari Mabes Polri. Jadi panitia ini hanya menginfokan. Kemudian di sini Mimin akan menjelaskan grafik kuota Polri. Dimulai dari tahun 2020 untuk kuota Polri itu masih normal. Jadi ranknya itu sekitar 10 ribuan lebih. Kemudian mulai ada perubahan yaitu di tahun sekitar tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini untuk kuota gabungan ini merupakan kuota terbanyak selama seleksi penerimaan Polri. Karena di sini ada kuota tersendiri dari tahun 2021, kemudian ditambah dengan kuota tahun 2022, kemudian ditambah dengan kuota hibah. Jadi untuk kuota hibah ini dana atau anggarannya itu dari Pemkap atau Pemkot dari Polda teman masing-masing, jadi bukan dari negara atau pemerintah. Kemudian untuk di tahun 2022 itu mengalami penurunan. Jadi kuota hanya terdiri dari kuota 2022 ditambah dengan kuota 2023. Untuk kuota gabungan ini itu dilaksanakan sesuai dengan tahun pelaksanaan. Misalkan kuota tahun 2021 dan 2022 plus kuota hibah itu tesnya dilaksanakan di tahun 2021. Kemudian yang kuota 2022 dan 2023 itu tesnya dilaksanakan tahun 2022. Untuk di tahun ini itu kuota masih berdiri sendiri. Jadi kita nantikan infonya apakah nanti ada kuota tambahan atau tidak, karena keputusan final itu dari Mabes Polri pada saat sidang kelulusan akhir atau pantohir. Jadi untuk masalah kuota persiapan untuk pengamanan pemilu dan lain sebagainya itu sudah dipersiapkan dari tahun 2021 itu sampai dengan tahun sekarang. Jadi teman-teman yang bertanya kemarin apakah di tahun 2024 nanti akan ada seleksi atau tidak, jadi kemungkinan masih ada, karena dilihat dari tahun 2014, 2019 itu masih ada seleksi. Jadi kemungkinan di tahun 2024 itu kemungkinan masih. Jadi tetap doa dan persiapkan saja, karena hampir tiap tahun itu rata-rata masih ada untuk seleksi penerimaan Polri. Itu kuota Polri per tahun. Kalau tadi itu merupakan kuota gabungan dari 2 tahun. Nah sekarang kalau kita lihat kuota per tahun, kira-kira itu grafiknya seperti apa? 2020 itu sekitar 10 ribuan, jadi grafiknya masih stabil. Nah 2021 itu mengalami kenaikan sekitar 3,5%. Ini kalau kita ngambil per tahun. Kemudian baru di tahun 2022 ini itu kuotanya yang cukup naik secara signifikan atau drastis. Di sini naik sekitar 45,5%. Kemudian di tahun 2023 itu turun sekitar 3,37%. Nah, kalau yang itu tadi itu merupakan anggaran tiap tahun. Nah, kalau dari kuota Polri gabungan, jadi 2020 itu kan tersendiri. Kemudian 2021 itu kan gabungan. Jadi gabungannya itu naik sekitar 50,9%, artinya lebih dari separuh. Jadi di sini itu gabungan dari kuota 2021 kemudian kuota 2022 ditambah dengan kuota hibah. Jadi seleksinya itu dilaksanakan di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 itu kuota gabungan turun dari 2021. Kuota 2022 kemudian ditambah dengan kuota 2023. Jadi seleksinya itu dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian yang sekarang ini, nah ini bisa teman-teman lihat. Jadi kuotanya itu sekitar 11,5K. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, nah ini turunnya cukup drastis karena untuk di tahun ini itu masih berdiri sendiri. Andai pun misalkan kuotanya itu ditambah menjadi 14K atau 15K,
ini tetap secara kuota gabungan itu kuotanya masih turun sekitar 11,33%. Jadi dari grafik ini bisa teman-teman tarik kesimpulan, kira-kira menurut teman-teman itu akankah kuotanya naik atau tidak. Jadi walaupun di sini ada tambahan sekitar 14k atau 15k, itu masih turun. Jadi silahkan tinggal simpulkan sendiri. Untuk seleksi penerimaan Polri ini dalam 1 tahun itu rata-rata dilaksanakan 1 kali. Jadi di setiap jalur itu cuma dilaksanakan 1 kali. Dari jalur SIPSS, Akpol, Bintara Umum, Tamtama maupun di jalur Rekpro. Jadi kalau teman-teman mau ikut tes, silahkan persiapkan untuk di tes-tes berikutnya. Jika di tahun 2023 ini itu kuotanya masih tetap sekitar 11.000,5 atau misalkan ada kenaikan sampai menyentuh 15k, artinya secara gabungan kuota itu masih turun teman-teman, ini masih turun. Tapi untuk di jalur Bintara PTU Pria ini kemungkinan akan naik atau mirip dengan di tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini itu tidak ada jalur Bakomsus dan jalur Bakomsus itu dialihkan ke Bintara PTU. Jadi secara otomatis di jalur Bintara PTU ini akan ada penambahan. Jadi banyak-banyak berdoa, karena kalau range kuota secara global atau gabungan itu turun, otomatis nanti kuota final di beberapa polda ada yang turun, tapi ada juga yang naik. Jadi kalau dilihat dari kuota sekitar 11,5k atau menjadi 15k dan sisa peserta sekarang itu masih sekitar 30 ribuan, bisa kurang atau lebih. Nah, artinya nanti kurang lebih sekitar 50% peserta atau chassis atau kurang dari 50% atau lebih dari 50% itu kemungkinan akan lulus tidak terpilih. Tapi tetap untuk masalah keputusan final ini ada di Mabes Polri pada saat sidang kelulusan akhir. Jadi seperti yang sudah Mimin jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman itu minimal masuk kuota DIPA dulu agar nanti bisa aman. Jadi banyak-banyak berdoa, semoga ada kuota tambah dan semoga teman-teman itu bisa lulus terpilih. Amin. Catatan penting sekarang selagi menunggu sidang kelulusan akhir, yang pertama, semoga kuota di Polda ataupun Polres teman-teman itu naik. Kemudian nilai akhir dari teman-teman itu bisa naik. Kemudian posisi ranking dari teman-teman itu bisa naik. Nah, tentunya ini juga harus tetap teman-teman itu mengawal nilai-nilai dari saingan. Karena apabila ada nilai dari saingan yang berubah drastis, otomatis posisi ranking teman-teman itu bisa tergeser. Jadi misalkan ada peserta yang nilainya bagus, di posisi ranking teman-teman itu bisa turun ataupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya teman-teman bisa cek kuota Polri dari kuota gabungan dari grafik ini. Jadi semakin tahun di sini semakin ada penurunan. Jadi banyak-banyak berdoa saja. Semoga teman-teman itu berada di posisi ranking yang aman agar bisa lulus terpilih. Amin. Nah, ini adalah simulasi contoh nilai akhir sekitar 70-an yang bisa lulus tidak terpilih apabila misalkan mendaftar di jalur Akpol. Contohnya misalkan di sini diambil sekitar 7 chassis. Nah, peringkat ke-7 ini nilai akhirnya sekitar 73,55 dan di bawahnya itu nilainya sekitar 72,7, 71, 70, 68. Nah, ini bisa lulus tidak terpilih apabila ikut di jalur Akpol. Beda halnya apabila teman-teman itu mendaftar di jalur Bintara PTU. Jadi nilai akhir sekitar 50-an lebih atau 60-an lebih itu masih ada cukup banyak peluang untuk bisa lulus terpilih. Misalkan di sini contoh dari sisa peserta 187 itu diambil misalkan 85. Nanti kita cek. Ternyata nilai tertinggi di sini sekitar 73. Kemudian kita cek nilai sekitar ranking 85 itu kira-kira ada di peringkat berapa. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ternyata nilai batas akhir di ranking 85 setelah diurutkan itu sekitar 58,114. Itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa komen di kolom komentar ataupun DM ke IG. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.